Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat-sahabat, teman-teman, saudara-saudara semua, alhamdulillah kali ini kita bisa memulai kembali kajian kita. Kali ini kita akan memulai ngaji kitab yang mungkin teman-teman semuanya pernah mengkajinya, yaitu Kimya'us Sa'adah. Ini karya Imam Ghazali yang populer sekali dan bahkan diterjemahkan dalam sekitar 39 bahasa. Meskipun bahasa aslinya sebenarnya karya ini ditulis dalam bahasa Persia. Karena teman-teman mestinya ingat bahwa beliau ini, Imam Ghazali ini kan kelahiran Persia, Kabupaten Khorasan, desanya namanya Tus. Baik, biasanya kalau mengkaji kitab-kitab kuning ini sebagai takriman wa barokatan, kita awali dengan mengirimkan Fatihah kepada mu'allifnya. Maka minta izin sebelum kita mulai kajian, kita sama-sama membaca Al-Fatihah dulu kepada Imam Ghazali. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik teman-teman, kitab Kimya'us Sa'adah ini tidak terlalu tebal sebenarnya. Mungkin kita nanti beberapa sesi bisa kita selesaikan. Tapi untuk pertama kali ini kita akan buka bagian awal yang pasti ada di setiap kitab, yaitu Tarjamatul Mu'allif atau Tarjamatul Musannif. Kita berkenalan dulu dengan beliau, Imam Ghazali. Ya insya Allah teman-teman sudah sangat familiar dengan beliau ini, Sang Hujjatul Islam. Tapi mungkin untuk lebih memudahkan kita masuk kepada gagasan-gagasan beliau, ada baiknya kita samakan frekuensi dulu dengan beliau. Antara lain dengan memahami Tarjamatul Mu'allifnya, siapa beliau. Teman-teman yang di kampus mungkin juga sudah hafal riwayat hidup beliau, yang lahir tahun 1058 dan nanti beliau meninggalnya 1111. Tidak terlalu sepuh. Beliau berarti meninggal sekitar usia 53 tahun. Tapi dalam rentang waktu yang tidak panjang itu, tidak ada yang tidak mengakui betapa produktifnya seorang Imam Ghazali. Karya-karya beliau itu 200 lebih. Bisa dikurskan dengan usia beliau. Beliau usianya 53 tahun, tapi anggap saja karyanya 200. Itu kalau dikurskan dengan usia beliau, itu berarti 1 tahun bisa sekitar 4 karya. Itu pun kalau nulisnya sejak umur 0 tahun, 1 tahun. Kemungkinan beliau nulis kan umur 20-an tahun. Itu berarti lebih terasa produktivitas seorang Imam Ghazali. Ini beliau lahir di satu desa namanya Ghazalah, Tus, Khorasan, Persia. Makanya
dipanggil Al-Ghazali untuk identifikasi tempat kelahiran beliau. Kalau ingin lengkap ya nama beliau sejak awal adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi An-Naisaburi Al-Faqih As-Sufi, kadang ditambahi As-Syafi'i Al-Ash'ari. Ini untuk menunjukkan afiliasi-afiliasi beliau. Itu bagusnya tata nama kalau dalam tradisi Islam itu kan dari namanya saja kita ngerti beliau ini alirannya apa, mazhabnya apa, lahir di mana. Bahkan beliau punya putra namanya Hamid, maka ada juga lakop Abu Hamid. Jadi beliau ini memang salah satu tokoh besar dari tradisi Sunni, dikenal sebagai Hujjatul Islam. Nah, dalam Tarjamatul Mu'allif kali ini saya ingin kita belajar beberapa sikap mental ilmiah Imam Ghazali yang penting untuk nanti sebelum kita menjelajahi karya-karya beliau. Yang pertama, Imam Ghazali ini adalah representasi menurut saya paling pas untuk menunjukkan ini loh integrasi, interkoneksi ilmu itu. Beliau ini seorang yang multidisiplin, fikih ahli, ilmu kalam mendalam, filsafat beliau luas, apalagi tasawuf. Jadi keilmuan beliau ada di sangat banyak bidang, mengerti banyak hal. Ini susah untuk melahirkan kembali tokoh semacam ini. Tapi kalau ada yang tanya, Pak, apa mungkin Pak integrasi interkoneksi ilmu dalam diri satu orang terkumpul banyak sekali disiplin? Zaman dulu banyak. Antara lain contohnya Imam Ghazali ini. Jadi teladan pertama berarti dari Imam Ghazali menurut saya, ayo bersemangat nambah ilmu, nambah wawasan apapun, tanpa harus terkotak-kotak, tersekat-sekat oleh bidang, kategori, apalagi kepentingan-kepentingan. Jadi semakin luas kita punya wawasan, semakin banyak pengetahuan kita miliki, insya Allah nanti hidup kita akan semakin mudah, kontribusi yang kita berikan juga bisa semakin banyak. Jadi yang pertama itu, kita mari meneladani Imam Ghazali dari sisi keluasan ilmu. Yang kedua, produktivitas. Imam Ghazali ini tokoh, tadi saya bilang 200 lebih karya beliau. Meskipun terakhir dari satu penelitian yang sangat serius terhadap Imam Ghazali, ada klasifikasi-klasifikasinya. Ada sekitar 72 kitab yang ini pasti karya Imam Ghazali, tidak diragukan lagi. Kemudian ada 22 karya, ini di Tarjamatul Mu'allifnya, yang mungkin karya Imam Ghazali, mungkin bukan. Tapi dari gaya tuturnya itu kelihatannya ya memang karyanya Imam Ghazali. Nanti ada 31 kitab yang ini lebih pantasnya bukan karyanya Imam Ghazali. Teman-teman mungkin pernah sekali dua kali membaca kitab-kitab, kebanyakan kitab hikmah tapi dalam pengertian jimat-jimat, dalam pengertian sihir, sejenis-jenis itu. Nah ini di penelitian yang saya baca itu kemungkinan bukan karyanya Imam Ghazali. Biasanya pakai raja-raja dan lain sebagainya. Yang semacam ini ada sekitar 31 kitab. Ada 96 kitab, kalau ini kitab potongan. Jadi diambil dari kitabnya Imam Ghazali jadi satu kitab tersendiri. Misalnya teman-teman mungkin sering membaca kitab judulnya Asrorus Sholah, Rahasia Sholat, Asrorus Siam, Rahasia Siam, Rahasia Bersuci. Ini kemungkinan besar diambil dari karya Imam Ghazali, biasanya dari Ihya. Jadi diambil satu bab, diterbitkan tersendiri. Karena memang beliau ini luar biasa. Satu babnya saja itu 250-an halaman dengan format buku yang besar. Bisa jadi buku sendiri. Saya tidak bayangkan kalau beliau masih hidup terus nagih royaltinya itu bisa banyak sekali. Karena kitabnya diproduksi ulang terus menerus. Kemudian ada juga ya, yang anonim sekitar 106
kitab. Yang ini orang ragu-ragu ini, tapi kemungkinan besar ya Imam Ghazali. Dan ada 76 manuskrip. Jadi manuskrip mungkin ya naskah-naskah yang tidak dalam bentuk buku yang tebal dan utuh, tapi tetap afiliasinya pada Imam Ghazali. Ya, kalau yang karya-karya masterpiece teman-teman hafal Ihya Ulumuddin, termasuk yang kita bahas kali ini Kimia Usa'adah. Ada juga yang lebih dalam Mishkatul Anwar. Kalau saya yang dari tradisi filsafat paling hafal dengan Tahafudul Falasifah, juga Maqasidul Falasifah. Maqasidul Falasifah ini menunjukkan betapa dalamnya wawasan Imam Ghazali terhadap filsafat. Tapi setelah itu Tahafudul Falasifah, betapa kritisnya beliau. Bahkan di sini saya lihat beliau ini kritis tapi tetap menjaga adab, menjaga etik. Makanya kitabnya judulnya Tahafudul Falasifah. Meskipun arahnya sebenarnya mengkritik gagasannya Al-Farabi dan Ibnu Sina sebagian besar. Tapi beliau tidak bilang kacaunya Al-Farabi atau rusaknya pemikirannya Ibnu Sina. Tapi beliau pakai kalimat Tahafudul Falasifah. Jadi kacaunya cara berpikir para filsuf. Ini bagi saya juga adab yang bisa kita teladani. Jadi untuk tidak menyakiti orang, membuat orang tersinggung dan lain sebagainya. Dan nanti dikritik ulang oleh Ibnu Rus. Ibnu Rus juga tidak kalah sopan dan beradabnya. Beliau nulis tahafud itu tahafud, kacaunya tahafud, tapi beliau tidak bilang tahafudul Ghazali. Itu bagi saya adab untuk berpolemik. Tidak harus tunjuk hidung kemudian memaki-maki langsung, namanya enggak. Jadi seolah-olah mau bilang ada loh para filosof yang pikirannya kacau. Nah nanti Imam Ibnu Rus juga nanggepi ada loh yang mengkritik filsafat tapi pikirannya juga kacau. Nah, tidak menunjuk langsung, lebih nyaman untuk berdiskusi. Nah kalau karya-karya tidak perlu diragukan lagi. Ini bisa kita tiru untuk tetap produktif dalam berkarya sebagaimana Imam Ghazali. Karena hari ini mungkin kesibukan kita yang utama kan tidak di sini. Semoga dengan mengkaji, menghidupkan lagi tradisi-tradisi lama ini, kita bisa sadar bahwa dulu para ulama, para salafus soleh itu produktif, yang bahkan bisa kita nikmati sampai hari ini karya-karya beliau. Yang selanjutnya, menurut saya penting juga untuk kita teladani dari seorang Imam Ghazali adalah perilaku ilmiah beliau, mentalitas ilmiah beliau. Ini bagi saya beliau jauh mendahului zamannya. Yang pertama apa? Skeptis dan kritis. Oh ini jarang ilmuwan agama yang kuat di sisi skeptisnya. Ini kadang-kadang kan kita melihat orang luas wawasan ilmu agamanya itu kan cenderung dogmatis, agak kaku. Tapi kalau Imam Ghazali tidak, beliau ini skeptis, kritis, apa saja ditanyakan. Bahkan kalau teman-teman membaca Al-Munqidh Minadh Dhalal, itu logika-logika skeptis di sana bagi saya jauh mendahului nanti René Descartes di Barat yang melahirkan Renaissance. Jadi ini menurut saya teladan yang luar biasa bagi mahasiswa, bagi siswa, bagi akademisi hari ini, untuk tidak mudah percaya, untuk kritis menghadapi apapun. Hari-hari ini kan kita sering bermasalah dengan hoax, berita palsu, medsos yang menjebak dan macam-macam. Itu menurut saya solusinya sederhana. Sikap kritis, sikap skeptisnya harus lahir dalam diri kita. Tidak mudah percaya, tidak mudah terjebak, tidak mudah tertipu. Yang kedua, objektif. Wah ini sulit hari ini kita menghadirkan orang yang objektif. Tapi Imam Ghazali dalam sejarah beliau dikenal objektif. Kalau memang benar akan dia bilang benar. Kalau memang tidak cocok dia akan menyampaikannya bahwa itu tidak cocok. Jadi ini perilaku ilmiah. Makanya sebelum beliau menulis tadi Tahafudul Falasifah, di Maqasidul Falasifah itu beliau sangat objektif bahwa ini loh gagasan-gagasannya para filosof itu.
Tidak terasa sama sekali sebenarnya beliau itu ada keberatan-keberatan tertentu secara subjektif terhadap gagasan-gagasan para filsuf. Jadi objektif penting hari ini. Kadang-kadang kita hari ini kan sering kehilangan objektivitas karena sudah memihak, karena sudah terlanjur setuju dengan gagasan orang tertentu atau aliran tertentu atau kelompok tertentu. Akhirnya kita susah untuk objektif. Nah, Imam Ghazali mengajarkan kita untuk objektif dalam berpikir. Kemudian bisa juga kita belajar dari mentalnya. Imam Ghazali adalah tekun dan serius dalam keilmuannya. Ini yang hari ini mungkin kita agak sulit menghidupkan kembali. Saya masih ingat itu komentarnya Imam Ghazali pada saat beliau masih kecil. Beliau ini kan yatim sejak kecil, kemudian sama ayahanda beliau dititipkan pada temannya yang sufi. Temannya yang sufi ini dengan senang hati mendidik dua orang bersaudara Imam Ghazali, Muhammad dan Ahmad. Adik beliau namanya Ahmad. Tapi nanti si sufi ini lama-lama mungkin kehabisan modal, kehabisan harta. Akhirnya dua bersaudara ini dititipkan di Nizamiyah. Nah, dan karena pinter, dua-duanya dapat beasiswa. Ketika ditanya Imam Ghazali, beliau bilang begini, ketika saya belajar di Nizamiyah, fase-fase awal itu saya merasa ilmuku tidak ada manfaatnya, tidak ada barokahnya. Mengapa? Karena saya mencari ilmu li ghairillah. Jadi mencari ilmu bukan karena Allah, tapi karena biar dapat, kalau hari ini ya, biar dapat beasiswa. Kalau dapat beasiswa kan nyaman aku, bisa hidup. Nah, jadi targetnya ternyata dapat beasiswa, dan beliau merasa tidak berkah ilmu karena aku cari li ghairillah, untuk yang selain Allah. Nah, ini juga pelajaran bagi kita. Bukan berarti tidak boleh cari beasiswa, silahkan, tapi jangan itu yang jadi motifnya, jangan itu yang jadi niatnya. Nah, ini pelajaran kembali dari Imam Ghazali, sungguh-sungguh. Baik, ambil nafas sebentar. Terus kita lanjutkan dari tarjamatul mu'alifnya. Yang terakhir yang perlu kita teladani adalah bagaimana fase atau babak terakhir kehidupan beliau. Yang inilah nanti antara lain melahirkan banyak karya-karya tasawuf. Jadi babak terakhir kehidupan beliau ini, beliau menemukan kebenaran, menemukan keindahan dengan menajamkan intuisi, menajamkan batin, dekat dengan Allah. Ada beberapa versi yang menunjukkan, mengindikasikan pergeseran Imam Ghazali dari intelektual yang ahli banyak sekali bidang ilmu, kemudian berakhir di ranah tasawuf. Misalnya ada cerita suatu ketika beliau ini sedang ceramah, kemudian saat asik berceramah di tengah jamaahnya yang kalau menurut cerita itu ribuan, bahkan ada cerita jamaahnya ini bahkan banyak yang sampai naik ke atas pagar tangga bentengnya kota karena tidak dapat tempat. Saat asik berceramah ini tiba-tiba adik beliau yang tadi Ahmad bin Muhammad itu tiba-tiba protes, angkat tangan, berdiri di depan Imam Ghazali. Jadi dia angkat tangan, kemudian nuding Imam Ghazali, setengahnya mengingatkan dengan keras. Kalimat yang saya hafal itu begini: wahai batu asah, sampai kapan engkau menajamkan orang lain tapi dirimu sendiri tidak tajam? Jadi Syekh Ahmad ini, karena beliau ini sudah sufi duluan, kalau Imam Ghazali kan intelektual. Jadi mengingatkan Imam Ghazali, sampean itu ceramah mungkin hampir tiap hari, membuat banyak orang tercerahkan, banyak orang tajam. Lah tapi kapan sampean sendiri tajam? Ini kayak batu asah. Jadi batu asah itu kan dia tugasnya membuat senjata-senjata tajam, tapi dia sendiri tidak tajam, dia tidak bisa dipakai untuk perang, untuk menyerang orang lain. Nah,
begitu diingatkan seperti ini oleh adiknya, tiba-tiba Imam Ghazali ini kayak orang kena serangan panik, shock, kaget luar biasa. Bahkan ada cerita beliau sampai tidak bisa berbicara selama beberapa hari. Jadi kayak orang gagap gagu, saking shocknya. Beliau merenung berhari-hari memikirkan peringatan dari adiknya itu. Kemudian dilanjutkan juga ada peristiwa ketika suatu ketika adiknya ini makmum di belakang beliau sholat. Saat beliau mengimami adiknya, tiba-tiba adiknya ini tengah-tengah sholat mufarokoh. Imam Ghazali kan heran, ini kenapa mufarokoh? Aku salah apa? Aku batal apa? Begitu selesai sholat ditanya adiknya, wahai adikku, kenapa tiba-tiba engkau mufarokoh? Kata adiknya, saya itu sebenarnya makmum di belakangmu sudah mantep. Tiba-tiba aku melihatmu berlumuran darah. Ya bagiku ya kalau sholat berlumuran darah seperti itu batal sholatnya, maka aku mufarokoh. Nah, Imam Ghazali terus introspeksi, kok bisa begitu. Akhirnya beliau sadar, oh iya, di tengah-tengah sholat tadi khusyukku hilang. Di pikiranku muncul buku yang sedang aku susun, kebetulan pas bab tentang haid. Jadi karena sedang sholat mikir tentang haid, adik beliau yang Ahmad bin Muhammad ini karena sudah sufi sehingga bisa, mungkin karena kasyaf melihat kakaknya ini seperti berlumuran darah. Nah, ini membuat Imam Ghazali shock yang kedua kemudian, adikku, bagaimana sih caranya agar aku bisa mencapai makom seperti dirimu? Nah, ini menurut saya titik-titik ketika nanti Imam Ghazali bergeser dari seorang intelektual murni ke ranah tasawuf. Dari sini nanti setelah itu, kalau menurut biografi beliau kemudian melakukan uzlah di beberapa tempat, Mekah, Madinah, bahkan ke Palestina, Masjidil Aqsa, bahkan nanti terakhir ke Damaskus. Kitab Ihya Ulumuddin itu kabarnya disusun saat beliau uzlah di Damaskus. Kemudian di Masjidil Aqsa nanti sebentar, nanti bisa beberapa kitab juga beliau tulis. Tapi beliau di Masjidil Aqsa tidak lama, beliau uzlah di situ, tapi khawatir ketahuan karena beberapa kali ulama yang khutbah di Masjidil Aqsa itu menyebut-nyebut nama beliau, karena beliau ini kan intelektual terkenal. Jadi menurut Imam Ghazali, ya, Imam Ghazali takut lama-lama ketahuan. Akhirnya beliau pindah dari Masjidil Aqsa dan terakhir kabarnya di Damaskus. Dan ini rentang waktunya 10 tahun. Jadi cirinya ulama zaman dulu itu tekun dan sabar mengikuti proses, tidak kesusu. Saya tidak tahu hari ini apa-apa ingin serba cepat. Kita ingin apa saja diakselerasi, kalau bisa cepat kenapa harus lambat. Dan ya ada plus ada minusnya. Kadang-kadang kalau kita kebanderan terlalu cepat itu banyak hal terlewatkan. Karena banyak keindahan, banyak hikmah, banyak wawasan sebenarnya yang itu bisa kita ambil dalam perjalanan, dalam mengikuti proses. Tapi kadang-kadang hari ini kita sering bablas, kelewatan, langsung jujuk tujuannya. Nah, ini pelajaran dari para ulama seperti Imam Ghazali itu ya 10 tahun. Mungkin kalau kita hari ini eman-eman loh, waktu 10 tahun hanya untuk uzlah. Mungkin kehilangan update berita, kehilangan situasi berhari-hari itu kalau hari ini kita tidak kuat. Jangankan uzlah kok, pisah sebentar dengan medsos gadget kita aja kan berat hari ini. Imam Ghazali 10 tahun bisa menjauh, padahal sudah punya anak, sudah punya istri, punya jabatan sebelumnya. Tapi beliau kuat mendidik dirinya. Setelah itu ya kembali lagi, tidak eksklusif uzlah, terus menikmati kehidupan asyik terus bersama Allah, karena beliau juga memikirkan kontribusinya untuk umat. Tidak egois, ingin soleh sendiri, puncak sendiri. Beliau sebagaimana Rasulullah yang setelah Mi'raj ya balik lagi ke bumi. Beliau juga setelah 10 tahun merasa menemukan kebenaran, kembali lagi ke masyarakat, kembali lagi mengajar
di nizamiyah, meskipun dengan gaya dan style yang berbeda. Dari sinilah kemudian dimulai banyak muncul dari beliau karya-karya intelektual dalam genre tasawuf, termasuk yang nanti ini akan kita kaji sesi demi sesi, tidak tahu sampai kapan nanti, dengan tema kimia sa'adah, kimia kebahagiaan. Ya, kata-kata kimia dalam judul kimia sa'adah ini jangan diartikan seperti ilmu kimia di Fakultas Sains dan Teknologi, tapi kimia ini pakai definisi lama, alchemi, atau baik bahasa Arab itu pakai istilah alkimia. Ini mungkin orang menyebutnya hari ini pseudoscience. Jadi tidak semata-mata materi, tapi ini ada gabungan, ada corak spiritual, corak mistiknya. Misalnya dalam alchemy itu ada logika begini, misalnya ada besi bisa diubah jadi emas. Ini logikanya sederhana. Mereka itu punya wawasan sebelumnya bahwa alam semesta ini bergerak ke arah lebih sempurna, lebih sempurna. Nah, logam itu yang paling sempurnanya emas. Maka pasti ada proses yang bisa membuat logam jadi emas, karena realitas itu bergerak ke arah yang lebih sempurna. Menggunakan logika ini, terus dulu para alkemis itu dianggap bisa mengubah logam biasa jadi emas. Nah, ini alkemi, jadi ada spiritualnya, tidak hanya urusan materi. Nah, Imam Ghazali memberi judul kimia sa'adah atau alchemy of happiness itu dalam pengertian ini. Jadi bagaimana kita menata unsur-unsur kimiawi dalam diri kita secara optimal sehingga nanti bisa melahirkan sa'adah, kebahagiaan. Sa'adah di sini tidak hanya sa'adah dunia, sukses karir, sukses studi, tapi sukses akhirat. Yang kuncinya adalah pengendalian diri. Baik, saya kira itu tarjamatul mu'allif kita. Setelah ini kita langsung masuk ke materinya di sesi selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan kali ini sedikit banyak membawa manfaat dan barokah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.